komputer. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru Aduh, pertemuan ketiga ya. Baru ketiga ya? iya Iya Pak, betul iya Pak. pertemuan ketiga sekarang. Pertemuan ketiga. Tiga, oke. Kita ya akhirnya di pertemuan ketiga baru pertemuan ketiga ya. Kita bicara sejarah pemikiran dan pasca dekret presiden nih. Kenapa saya menggunakan pasca dekret presiden? Pasca dekret presiden itu berarti sudah selesai masa satu revolusi fisik sudah selesai, kedua Republik Indonesia Serikat sudah selesai, tiga Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang pada masa demokrasi liberal juga sudah selesai. Sebetulnya baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat maupun Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu sama ya, dasar negaranya tetap Pancasila. Hanya kemudian ada perbedaan-perbedaan di situ, terutama uh, sebagian negara federal, ya Republik Indonesia Serikat itu kan negara federal dia. Negara federal itu setiap negara bagian dia punya filosofi sendiri, dia punya filosofi sendiri, punya dasar sendiri, landasan sendiri. Menjadi masalah bagi Indonesia ternyata adalah yang paling krusial ya. Ketika itu terjadi di Indonesia, kadangkala sangat berbeda, bertolak belakang satu sama lain. Sehingga di level federal tidak ada ketemu apa yang menjadi satu nilai bersamanya. Sekalipun Pancasila sudah diakui juga. Dan ketika itu juga itu liberalisme yang dibentuk oleh ya oleh Belanda, bukan federalisme yang dibentuk oleh Indonesia sendiri, yang oleh Bung Hatta pernah mengusulkan. Kemudian juga Undang-Undang Dasar sementara itu ada pertarungan ideologis juga di sana. Selama menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yang ada banyak konflik ideologis, banyak pemberontakan, ada DITII, ada PRRI, Permesta di situ. Kalau Madiun kan di masa sebelum ya masih 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 revolusi fisik. Kemudian sejumlah peristiwa terjadi ya kekacauan bersenjata. Ya pada masa itu Indonesia karena masih revolusi fisik masih ada sebagian dari milisi-milisi yang masih menyimpan senjata. Ya mereka masih menyimpan senjata, menyimpan seragamnya, tidak bisa dilucuti oleh TNI. Nah, ini yang menjadi persoalan. Terus ada konflik ideologis yang menyebabkan perang saudara itu PRRI itu perang saudara itu. Ketika PRRI, ketika DITI itu sudah perang saudara, bisa disebut perang saudara. Nah, kemudian muncullah dekret presiden. Yang dekret presiden itu ditujukan ya, tujuan dari dekret presiden adalah untuk menghentikan eh, pertarungan itu, menghentikan konflik ideologis itu yang sangat berpotensi memecah belah bangsa. Sehingga dicoba gimana caranya supaya berhenti konflik ideologisnya supaya berhenti, supaya jangan ada konflik ideologis. Nah, di sini ya. Nah, konflik itu mengancam integrasi nasional. Ya, akhirnya Soekarno melihat ini harus diselesaikan dengan satu dekret ya. Dan Aha Nasution pada saat itu menjadi orang yang banyak mendukung Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden. Ya, akhirnya dilakukanlah pembubaran konstituante karena dianggap gagal. Sebetulnya konstituante nggak gagal. Kalau kita membaca disertasinya Adnan Buyung Nasution, ternyata konstituante tidak gagal 100%. Hanya ada hambatan besar yang itu adalah yaitu dasar negara, tentang dasar negara. Karena masih banyak yang ingin menggunakan syariat Islam, masih ada yang ingin sosial demokrasi dan sebagainya. Tapi pada saat itu
eh, tidak ada yang suara bulat gitu. Tidak sampai. Suara bulat tuh gimana sih? Minimal 2/3 dari 2/3 kan lebih dari 50 lebih satu ya. Bukan 51% loh. 2/3 itu berapa? Halo? 2/3 itu berapa persen? Sekitaran 30%, Pak. 2/3 itu sepertiga, Pak. Oh, dua enam per enam tiga. enam enam koma enam 66. tujuh lah. Ya, enam Ya, enam koma enam 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 terus ya. Ya ya benar Anda enam digunakan tujuh lah. 66,67 ya. Ya. Berarti 66% itu sangat sangat kecil ya. Sehingga ada juga satu ini ya, untuk seorang presiden Indonesia itu sebetulnya di bawah 60% itu kecil. Jadi kalau kamu menang pemilu presiden itu 55, itu kamu nggak menang sebenarnya. Cuman unggul aja suaranya. Gitu loh. Itu fakta ya. Nah, ini di 2/3 itu adalah suara minimal menuju suara bulat. Nah, ini kalau tidak tercapai tentu akan berdampak pada tidak adanya kesepakatan bersama, tidak adanya konsensus nasional. Akhirnya Soekarno menggunakan kekuasaannya, menggunakan otoritasnya untuk menghentikan itu. Ya. Kemudian disebutkan Pancasila, Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan demikian oleh MPR kita pada saat amandemen diputuskan pada akhirnya tidak bisa diubah. 3 kali pembahasan pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, 99, 2000, 2001. Ketiga-tiganya mengambil berakhir dengan kesimpulan tidak bisa, dan akhirnya pada saat amandemen keempat disepakati pembukaan tidak boleh diubah sama sekali, dasar negara tidak boleh diubah sama sekali. Ya. Bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah, presidensialisme tidak boleh diubah. Kita presidensil, bukan parlementer atau semi parlementer. Ya. Nah, konflik ideologis 50-70 sampai 70 sebetulnya konflik ideologis itu. Karena sampai ke G30 SPKI, kemudian sampai ke ya berbagai kelompok-kelompok ya lain yang menyempal, yang tidak mau mengakui Pancasila, tidak mau menerima Pancasila ya dan sebagainya. Sampai kemudian akhirnya ada kesadaran baru ya. Sarjana kita banyak dikirim ke Kanada, McGill University, ke University of Chicago ya. Di Chicago, di McGill, McGill itu di Montreal ya, Montreal, Kanada. Nah, itu mereka belajar tentang diskursus agama Islam ya, diskursus keislaman, diskursus studi Islam yang lain, berbeda. Mereka mulai mengkritik agama, tapi tidak berarti kritik agama bukan berarti menolak ya, tapi membaca secara kritis, membaca secara dengan pemikiran sendiri, membaca secara mandiri. Muncul diskursus baru politik Islam, ya. Kemudian akhirnya selain represi dari Orde Baru, ada diskursus baru. Jadi Orde Baru Soeharto, pemerintahan Soeharto, rezim Soeharto itu punya dua strategi. Represi untuk memaksa orang untuk menerima Pancasila melalui jalur represif, dan juga melalui jalur ya diskursus tadi, melalui jalur yang lebih soft, lebih ya tidak represif, tapi menggunakan pola yang lebih bersahabat, menggunakan pola supaya kita ini ya melalui pendidikan, misalnya melalui diskursus agama itu berjalan ya. Nah, diskursus yang menolak diskursus itu umumnya dibantai atau dianggap sebagai subversif ya. Cak Nur dengan Islam Yes, Partai Islam No. Kenapa sih Cak Nur ini kok Islam Yes, Partai Islam No? Cak Nur hidup di saat terjadi 6566 itu. Cak Nur mungkin menyaksikan itu. Ya, mungkin Gus Dur juga menyaksikan itu, Buya Syafi'i Ma'arif menyaksikan itu. Ya. Itu sangat
ketika konflik 6566 itu sangat sangat kacau dan sangat keji. Tapi bukan hanya itu loh. Harus diingat konflik antara PKI dan Masyumi, antara PKI dan umat Islam, golongan-golongan umat Islam pada masa Nasakom, pada masa demokrasi terpimpin, itu juga memang luar biasa. Konflik bersenjata juga sebetulnya. Ya, ada penyerangan, ada terorisme terhadap aksi-aksi teror terhadap pesantren, karena anggapan pesantren itu kiainya, ulamanya, pengasuh-pengasuh pesantren itu dianggap sebagai setan desa yang merupakan gerombolan orang-orang yang kapitalis yang dianggap dituduh ya sebagai orang-orang yang sangat keji, menjadi diktatornya desa gitu ya, menjadi golongan penindas, golongan rentenir gitu. Anggapan seperti itu ada bahwa ulama banyak mendukung para para diktator, para tiran ya, sehingga ulama digolongkan ke dalam ulama tertentu, tidak semua, ulama tertentu saja. Perlu diingat ya, Aidit itu nggak keluar dari Islam. DN Aidit nggak keluar dari Islam, tapi dia itu sama kira-kira, bahkan ya kira-kira sama lah dengan Ataturk ya, kira-kira sama. Ya entah dari mana, tapi memiliki semangat traumatis yang sama. Boleh saya katakan traumatis karena perbedaan situasi ya. Kenapa Soekarno menemukan api Islam, Ataturk tidak? Itu juga kira-kira Aidit juga nggak menemukan api Islam. Enggak, Aidit juga tidak menemukan atau bukan tidak menemukan. Dia sepertinya dia menyembunyikan. Bukan nggak menemukan. Saya nggak percaya dia bilang, kalau bisa misalnya dia bisa bilang nggak menemukan ya. Mungkin dia menyembunyikan api Islam. Justru menyembunyikan. Ya nggak tahu. Memang ada ini ya, pada masa Perang Dingin harus diingat. Perang Dingin itu sangat kacau, dan Perang Dingin itu Blok Timur dipimpin siapa? Soviet itu mengikuti siapa? Lenin itu membuka Lenin itu membentuk Soviet, membentuk Partai Komunis Soviet. Itu Uni Soviet saat itu betul-betul menempatkan agama itu total sebagai musuh. Bukan lagi bicara agama adalah opium, agama menjadi obat bius. Yang dilakukan oleh seorang Lenin, kemudian Stalin adalah overgeneralisasi bahwa udah kalau yang namanya agama sudah pasti gitu, sehingga itu ditakutkan oleh golongan Islam di Indonesia selama Perang Dingin. Sementara kaum kapitalis Barat, golongan Barat adalah kebanyakan adalah para penjajah, negara-negara penjajah. Jerman Barat ya itulah yang menjadi pewaris dari Jerman Nazi. Kan setelah perang dingin berakhir, ya, setelah perang dingin berakhir, tembok Berlin runtuh, kemudian Jerman bersatu kembali, ibu kotanya kemana? Ke Berlin, balik lagi ke Berlin. Jadi itu Jerman hari ini yang adalah sebelumnya Jerman Barat adalah Jerman yang itu loh, yang mewarisi Jerman sebelumnya, mewarisi Jermannya Hitler, mewarisi Jermannya Republik Jerman yang sebelumnya, kemudian mewarisi kekaisaran Jerman, termasuk Prusia, ya, federasi-federasi yang sebelumnya. Secara historisnya, ya memang itu Jerman yang itu, ya. Prancis sama, Prancis yang itu, Prancis yang dulunya begini dulu. Kalau dirunut urut-urutan sejarah negara-negara yang berdiri, ibu kotanya di Paris, ibu kotanya di Berlin, ibu kotanya di Vienna, ibu kotanya di London, ibu kotanya di Madrid, ibu kotanya di Barcelona, ibu kotanya di Roma,
Dan itu jelas. Kalau dirunut lagi, digali sejarah demi sejarah, catatan demi catatan sejarah, lapisan-lapisan ke masa lalu, blok barat itu. Jadi blok barat isinya negara-negara penjajah yang menjajah bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa Afrika. Sementara blok timur enggak. Blok timur isinya bukan yang itu. Itu loh yang dilihat oleh Soekarno. Dan itu pula yang dilihat oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi itu juga yang ditakutkan oleh golongan Islam. Iya, blok barat itu banyak negara-negara yang menjajah. Iya, blok timur juga kita harus benar-benar kuat dalam bebas aktifnya itu. Kan Soekarno juga yang menginginkan bebas aktif. Tapi Aidit enggak. Aidit punya kecondongan antara ke Soviet dan ke China. Sementara China dan Soviet punya hubungan yang juga fluktuatif ya, juga panas dingin. Dan akan berbahaya kalau Indonesia juga jatuh ke tangan komunis. Itu juga disaksikan, dilihat oleh bukan hanya Soeharto ya, tapi ada Aha Nasution di situ, ada Bung Hatta di situ. Melihat sulit membayangkan Indonesia juga jatuh ke tangan komunis. Setelah PRC, People Republic of China, sebelumnya Uni Soviet, itu membentuk satu ini loh, satu tirai besar loh. Itu kan berturut-turut. Soviet itu kan sampai Siberia. China itu sudah sebagian besarnya Asia Timur. Indonesia sudah sebagian besarnya Asia Tenggara. Sehingga itu sudah dari utara ke selatan dan dekat dengan Australia. 3 negara besar jatuh ke tangan komunis. Habis. Kalau seperti itu, perang terbuka antara blok timur dan blok barat juga bisa terjadi ketika Indonesia gagal untuk menari di antara 2 garis. Ya. Ini kalau dalam geopolitik internasional, peran Indonesia sebagai kekuatan alternatif, ya peran bisa hilang perannya. Nah kemudian itulah makanya Soeharto mendorong, ya, dia persuasif mendorong agar diskursus Islam politik bisa berjalan di Indonesia. Hubungan Islam dan negara harus baik. Selain persuasif juga, tapi dia juga tetap represif. Ketika ada yang dianggap sebagai kelompok yang subversif, dihabisi. Gak main-main. 1980-an, revolusi Islam Iran 1979, ya kita ingat revolusi Islam Iran 1979. Soeharto Soeharto keberpihakannya kemana? Tidak secara terbuka, tapi Soeharto punya kecondongan sama kayak Malaysia. Soeharto punya Filipina juga punya kecondongan, 3 negara ini condong kepada kekuasaan Syah Riza Pahlavi yang itu adalah kelompok yang dikalahkan dalam revolusi Islam Iran. Dan pada saat itu juga ada kebetulan ya model jilbab, perubahan model jilbab yang sekarang kita sudah populer berangkat dari mana? Dulu sudah ada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Asia Tenggara itu sudah ada model jilbab yang seperti itu. Saat itu belum sepopuler hari ini, tahun 80-an. Ya. Siapa yang tahun 1980 sudah lahir? Nah, ketika itu ya belum populer, kemudian menjadi populer, sedikit demi sedikit menjadi populer. Itu dikira atau diasumsikan oleh pemerintah Indonesia saat itu, Malaysia, Filipina, mungkin Singapura, mungkin juga Thailand, sebagai ini pengaruh dari revolusi Islam Iran nih, karena nih model jilbab ini menjadi
populer di Iran, simbol perlawanan terhadap dinastinya Riza Pahlavi, simbol perlawanan. Wah, mereka pakai jilbab begitu, mereka mau melawan saya dong, melawan pemerintah dong. Anggapannya seperti itu. Ada paranoia yang kemudian karena ketakutan dianggaplah kalau jilbabnya begitu subversif, gitu. Nah, itu kemudian akhirnya lambat laun terjadi perubahan ya, terutama karena kita pada akhirnya Indonesia, Malaysia, Filipina ya, akhirnya kan mengakui pemerintahan Revolusi Islam Iran. Akhirnya mengakui dan akhirnya menerima. Sama seperti sekarang dengan Taliban, Indonesia sudah mulai ada normalisasi hubungan dengan Afghanistan yang ada di bawah rezim Taliban. Ya, ada normalisasi. Normalisasi hubungan diplomatik itu bukan kemudian menerima rezim apa adanya, tapi kita menghargai proses politik di negara lain. Kita tetap menghargai proses politik di negara lain. Kalau hari ini harusnya Indonesia punya kekuatan untuk mengampanyekan, untuk menyampaikan apa namanya ajaran-ajaran nilai-nilai Pancasila ke pelosok dunia sebagaimana pernah memang disampaikan oleh Soekarno. Ya pasca dekret presiden itu dan sebelumnya ketika masa demokrasi liberal kemudian demokrasi terpimpin, Soekarno sangat giat, sangat getol ingin Indonesia harus berani, harus mau memasarkan Pancasila supaya diterima gagasan Pancasila itu di seluruh dunia. Mungkin namanya tidak Pancasila, tapi gagasan-gagasan yang serupa, yang sejalan, yang senafas dengan Pancasila. Reformasi bergulir. Kita mengalami 4 kali amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar UUD 1945 menjadi UUD NRI ya. Jadi perlu diingat bahwa ini penamaan ini menjadi sangat penting. UUD NRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu belum amandemen. Yang sekarang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada NRI, ada kalimat itu ya, Negara Republik Indonesia. Itu menjadi satu penting, kita penyebutannya tidak boleh tidak boleh sama lagi ya, penyebutannya itu berbeda. Ya kemudian kita mencoba membangun pemahaman kita terhadap Undang-Undang Dasar, konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar ya, di mana visi misi negara kita itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Nah, ada alasan kenapa syariat Islam itu nggak bisa menjadi dasar negara, kenapa syariat Islam itu tidak bisa secara formal, legal formal dipraktikkan secara keseluruhan sebagai satu-satunya ya, sebagai satu-satunya landasan hukum, dasar hukum. Pluralisme hukum itu ada, tapi dualisme hukum berbahaya. Kalau dualisme berbeda dengan pluralisme hukum. Mungkin akan dipelajari ya di Fakultas Syariah. Kalau yang Fakultas Syariah saya kira akan mempelajari itu. Mana dualisme hukum, mana pluralisme hukum. Ya, Indonesia ini sudah lama multikultural. Ketika eranya Majapahit itu Siva Buddhis. Siva Buddhis, bukan Buddha, bukan Hindu, dia punya model beragamaan sendiri, punya denominasi sendiri untuk keluarga rajanya. Akan tetapi bagaimana dengan negara-negara vasal? Pada saat itu negara vasal, Brunei negara vasal, Sulu negara vasal. Kalau Sunda saya kira nggak tahu ya, kemungkinan memang tidak takluk ya secara kalau misalnya dia lebih bebas dari vasal, tapi
tidak juga takluk gitu. Bukan fasal dan tidak takluk itu apa relasi kedua negara atau kedua dinasti. Tapi negara-negara lain, dinasti-dinasti lain di sekitar yang itu ya, yang di Kalimantan, yang di Semenanjung Malaya, di Sumatera, di Sulawesi, di bagian-bagian negara Indonesia hari ini, di bagian-bagian Nusantara, bagian-bagian Kepulauan Asia Tenggara ini, wilayah ini tidak semuanya Hindu, tidak semuanya Buddha, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Brunei itu negara Islam tetap menjadi vasal dari negara vasal dari Majapahit. Sulu, Kesultanan Sulu juga menjadi negara vasal dari Majapahit. Selain Brunei, Sulu, kemudian Aceh yang pada saat itu ya, itu sempat menjadi negara vasal. Minangkabau, apa Minangkabau itu? Nah, Pagaruyung ya, Pagaruyung itu. Pagaruyung, kemudian di selatan Sumatera itu Pagar Alam, di Bali, kemudian di Lombok, ya negara-negara yang lain, negara-negara yang dibentuk menjadi negara vasal atau beralih ya dari merdeka menjadi negara vasal. Itu ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha dan sebagainya. Sama sebetulnya ketika Ternate dan Tidore juga begitu. Ada kerajaan-kerajaan bawahan yang adalah bukan kesultanan Islam, bukan kerajaan Islam di Ternate maupun di Tidore. Hal yang juga terjadi. Nah, itu menunjukkan ada multikulturalisme sejak awal di Indonesia. Kemudian penting, syariat tidak monolitik. Syariat itu nggak tunggal. Praktik keberislaman kita ya, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di Maluku, Borneo, Kalimantan ya, di Maluku, Papua, di mana di Sunda Kecil ya, Bali, Nusa Tenggara, itu semuanya berbeda-beda. Di Mindanao, di Visayas, di Luzon itu beda-beda keberislaman masyarakatnya yang ada masyarakat Islam di situ. Brunei dengan Sarawak dan Sabah sudah berbeda. Antara Singapura dengan Semenanjung Malaya sudah ada perbedaan dan seterusnya banyak. Ini ya wilayah Indonesia, wilayah Nusantara keseluruhan ada perbedaan. Ya. Kita di Cirebon berbeda dengan di Jakarta, dengan di Surabaya, dengan di Malang, dengan di Mandailing Natal, di mana di Pasaman, di Padang, ya di Palembang beda, di Lampung lain lagi, Banten ada punya budaya tradisi apa praktik berislaman berbeda-beda. Kalau dipaksakan begitu, harus ada loh yang tunggal yang bisa mazhab resminya atau apa ya pandangan resminya. Itu loh akan terwujud denominasi resmi. Ini mengancam keberagaman. Ya. Nah, kemudian di akhir setelah reformasi, nah diskursus aspek politik Islam ini sudah semakin semakin selesai. Ya, kita mulai mulai menerima. Ya. Ada berbagai macam konsep ya, Islam berkemajuan, Islam Nusantara, ya negara perjanjian, kesaksian, Pancasila sebagai konsensus nasional sudah sudah dianggap selesai, sudah disepakati Pancasila dengan suara bulat. Ya, sehingga tidak lagi ada satu ya, tidak lagi ada misalnya konflik ya ideologis. Pada tahun 98 gimana? 1998 bisa dikatakan ada konflik ideologis ya di wilayah Indonesia, masih ada.
sejumlah sarjana memang mengira atau berasumsi, berhipotesis bahwa ini Indonesia nggak akan bertahan. Ini bisa jadi balkanisasi. Indonesia bisa pecah menjadi beberapa negara ketika Soeharto jatuh. Tapi ternyata ya alhamdulillah ya qadarullah kita tidak sampai misalnya jatuh, sampai misalnya runtuh. Indonesia tidak runtuh. Indonesia masih bisa bertahan kuat. Oke. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Sebentar ya. Ya, halo. Saya sudah ini ya. Halo Pak. Ya, silakan. Ya ada pertanyaan Pak terkait tentang Hmm. awal-awal kemerdekaan kan berarti di Indonesia tuh punya 3 ideologi apa ya? Ada Islam, ada nasionalis, ada komunis. Yang semuanya itu kan murid dari Bapak Hosokro Aminoto Pak ya. Itu ideologi diimpor dari mana ya Pak ya? Bisa datang. Oke. Bahkan bukan 3 ya. Mungkin itu. Bahkan bukan 3, mungkin lebih Ya dari ya. itu ya. Sosial demokrasi, komunisme, ya. Komunisme sendiri kan apakah Marxis ya atau Leninis ya? Itu kan juga kemudian Islam, kemudian ya nasionalisme pada masa itu ya adalah nasionalisme Jawa, belum sampai ke nasionalisme secara keseluruhan. Kenapa nasionalisme Jawa dulu? Karena orang Jawa yang mau menerima istilah bangsa Jawa. Jawa sebagai sebuah nasion. Itu diterima pertama-tama orang Jawa. Termasuk Kartini. Salah satu surat yang ditulis oleh Kartini ada yang pakai judul, ada pakai dikasih kop atau dikasih judul. Dikasih apa namanya? Titelnya ada judulnya, ada namanya. Dan di situ yang disebutkan adalah bangsa Jawa. Tulisan-tulisan Kartini menyebut bangsa Jawa, bukan bangsa Indonesia. Belum ada Indonesia ya. Indonesia dalam arti politik, dalam arti geopolitik, belum ada. Belum ada. Indonesia dalam arti geopolitik belum ada. Di mana Indonesia sebetulnya adalah seluruh kepulauan Asia Tenggara atau ya Nusantara itu sendiri. Dari mana ini kan menggunakan ya Malay Archipelago atau Indonesia ya dalam apa namanya ininya kan dalam istilah geografi pada masa itu awalnya akhir abad ke-19 untuk menyebut wilayah geografis Kepulauan Melayu ini dinamain apa? Malay Archipelago atau Indonesia, Indos Nesos. Nah, itu. Sehingga Filipina juga termasuk dalamnya, Malaysia juga masuk ya. Seluruh kepulauan Asia Tenggara. Kalau yang di daratan adalah digolongkan Indochina, Indochina. Karena ada pengaruh Cina yang kuat. Di samping pengaruh India. Nah ini baru kemudian ada makna politiknya tahun 1920-an. Waktu itu belum ada bangsa Indonesia. Baru 1920-an ada bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebetulnya Muhammad Yamin itu ingin menggunakan istilahnya tetap menggunakan bahasa Melayu. Hanya kalau disebutnya bahasa Melayu nggak cocok. Kenapa? Ini soal bunyi. Kalimatnya itu kan puitis. Coba. Kalimat Sumpah Pemuda itu puitis. Coba perhatikan. Kami putra dan putri Indonesia, ya kan? Mengaku
Itu puitis sekali. Berbangsa yang satu. Berbangsa dulu ya. Berbangsa yang satu, bertanah air yang satu, berbahasa yang satu. Kan ketika itu menggunakan Indonesia, kalau yang ketiganya Melayu, kira-kira enak nggak didengar? Kira-kira bunyinya tuh indah nggak? Karena Atau memang nama, syair ya, Pak? kenapa? Apa memang karena puitis ya, Pak ya? Syair. Sebetulnya itu syair puisi itu. Itu untuk supaya kita mendengarnya tuh enak gitu loh. Sumpah Pemuda itu dibentuk begitu naskahnya supaya kita itu enak dengernya. Kan berbahasa yang satu, bahasa Melayu. Yang duanya itu kemana? Jadi lost gitu loh kedengerannya. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bertanah air Indonesia. Tapi kalau berbahasa yang satu jadi bahasa Melayu, ceger. Gak enak. Ada keterkejutan, ada gegar bahasa di sini. Bunyinya gimana ini? Itu karena faktor keindahan sebetulnya. Faktor keindahan. Dan bahasa Melayu di wilayah Hindia Belanda bukan bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa standar Melayu. Malaysia punya klaim, dan itu akibat dari jajahan Inggris, klaim modern standar Malay, yang kemudian sedangkan bahasa Indonesia bermula dari Melayu pasar dan Melayu Kreol. Kreol itu kan bahasa buatan ya. Kenapa? Orang Jawa juga berbahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu di Jawa jelas berbeda dengan bahasa Melayu di Sumatera. Di Sumatera sendiri, nah ini. Di Sumatera bahasa Melayunya beda-beda. Orang Delhi beda sama orang Langkat bahasa Melayunya. Beda sama orang Riau. Orang Riau, Kepulauan Riau, beda sama orang Siak. Beda sama, apalagi sama orang Palembang, Jambi. Nah, beda sama orang Pontianak. Beda sama orang Banjar punya bahasa sendiri. Bahasa Melayu di Sulawesi itu sudah Kreol, bahasa Melayu yang berbeda dengan untuk membuat sesuai cita rasanya orang Sulawesi. Di timur di Nusa Tenggara itu punya ini sendiri, punya bahasa Melayunya sendiri. Nah, ketika bahasa-bahasa yang sama tadi Melayu yang berbeda-beda itu ingin disatukan, beda. Inggris memang punya keinginan dan punya mau memfasilitasi penyatuan itulah. Standarisasinya difasilitasi oleh Inggris. Di Malaysia itu difasilitasi oleh Inggris. Tapi di Indonesia enggak. Indonesia enggak ada. Belanda itu enggak memfasilitasi sama sekali. Jadi penciptaan bahasa Indonesia adalah karena bahasa Melayunya beda-beda nih. Ya, bahasa Melayu Kreol itu bahasa Melayu yang kalau kita ke Papua, orang Papua bicara bahasa Melayu, orang Ambon bicara bahasa Melayu ya. Ya, oke. Itu orang Sulawesi bicara. Kalau dengar orang Timur minta tolong matikan lampu, kasih mati lampunya itu kompor, kasih mati kompor ya. Kalau orang Jawa kalau dengar susu itu kan su itu dengarnya dikiranya asu, bukan asu. Ternyata kalau orang Timur bilang su itu singkatan dari sudah. Sunya yang ya. Kitorang, korang itu kan dari kau orang. Kau orang itu orang Sumatera bicara awal kau orang. Ketika sampai di Jawa, kowe orang karena kowe orang. Sebetulnya kamu orang kamu gitu kan. Sampai ke wilayah timur, sampai ke Ambon, ke NTT, penyebutannya berubah. Korang. Itu namanya bahasa Melayu Kreol. Sampai ke sana sudah jauh berbeda. Ada perubahan. Ya tadi perbedaan-perbedaan itu kita mau menyatukan. Itulah makanya
karena mau menyatukan, jadi namanya bahasa Indonesia. Melayu yang lain masih ada. Ya, kalau kita ke Papua kan dengar bahasa Melayunya sana, bahasa Melayu Papua, bahasa Melayu Ambon, bahasa Melayu Flores, Timor, ya. Kita mendengar itu, bahasa Melayu Sulawesi. Ya, kita dengar itu. Kita bingung kalau mereka minta kita memutar mutar TV. Kok TV-nya diputar? Maksudnya bukan diputar ya, dinyalakan. Gitu. Ini menjadi apa namanya tadi ya. Nah, kalau ideologinya dari mana? Memang kita belajar dari Barat. Ketika ada pendidikan, pada masa itu kita belajar membaca. Belajar membaca, kita belajar membaca pada saat itu ya. Anak HBS itu bacanya buku-buku besar yang beda sama sekarang anak SMA, bacanya novel, malah komik, ya. Bacanya Doraemon, Rayon Shinchan ya, nonton SpongeBob. Anak SMA kan nontonnya SpongeBob, Doraemon, apa? Nontonnya apa? Doraemon, SpongeBob apalagi yang ditonton anak SMA sekarang. Beda orang-orang SMA zaman itu, HBS itu SMA loh. Mereka bacanya itu Das Kapital, mereka bacanya Etika Protestan, mereka bacanya apalagi karya-karya besar ya, para filosof-filosof besar itu. Mereka baca Ibnu Khaldun, ya Muqaddimah. Muqaddimah itu 1000 lebih loh jumlah halamannya. Dan itu mereka baca 1000 lebih halaman. Dan mereka baca itu. Das Kapital satu jilidnya itu 600-an halaman. Berarti kali 3 berapa? Ini menjadi satu yang dibaca oleh mereka itu ya, menjadi satu apa namanya catatan sejarah pada masa itu yang kita baca. Kita tahu dari situ. Tinggal di rumahnya Coko Aminoto, Soekarno, Alimin dan Kartosuwiryo belajar banyak hal. Mereka berdiskusi banyak hal. Jadi kalau Kartosuwiryo ditanya, sekalipun hari ini dia ditanya, kenapa berontak? Dia akan bilang Soekarno yang berontak. Dia nggak berontak. Kenapa Kartosuwiryo? Kalau Kartosuwiryo itu pasti akan mengatakan Soekarno yang makar. Ya kalau dia sekarang ya dalam arti kan sudah meninggal. Soekarno barangkali Kartosuwiryo, Soekarno dan Alimin sudah ketemu. Ya, sudah enak-enak di alam sana. Sudah ketemu, sudah enak lah, bahagia lah di alam sana. Sekalipun berseteru. Tapi mereka itu hasil ijtihad politik. Beda sama kita-kita ini yang apa namanya belum punya kemampuan itu. Gitu ya, jelas atau gimana? Jelas, Pak. Berarti memang dari satu pendidikan dari luar, kedua ternyata memang ijtihad politik ya, Pak. Ya karena memang mereka juga kan berteman ini. Oh, iya, satu guru tiga seteru itu kisah satu guru tiga Iya, seteru tiga satu. memang menjadi satu kisah sejarah yang luar biasa. Iya, Tapi bukan mereka aja ya, banyak loh yang lain ya. iya, iya. Banyak yang lain. Sebelum bertanya selanjutnya, Pak dosen, ada mahasiswa baru yang dikenalkan oleh admin. Minta perkenalan beliau, Pak dosen. Boleh tidak? Kenapa? Oh ya, silakan aja kok. Siapa? Silakan siswa baru untuk memperkenalkan dirinya. Halo, Nama saya Silakan, Pak Rizal. Rizal. Ya. Kedengeran nggak suaranya? ini siapa yang lagi Kedengeran suara? bocornya dari mana itu? Halo? Bocornya dari mana? Iya, Pak. Bocornya dari mana tadi? Enggak ada yang. Saya Ya udah.
Kedengeran? Coba. Halo, saya Kedengeran dulu Rizam tadi ada Satomo. suara lain. Iya. Iya, halo Pak. Ya, silakan, silakan. Halo, ya, kedengaran suara saya Pak? Udah. Ya, nama saya Rizam Satomo, saya dari Jakarta. Eh, saya ambil jurusan IAT ya, ilmu tafsir, ilmu dan tafsir. Mohon bantuannya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Kegiatannya apa? Di mana kegiatannya? Kerja Pak, Di mana? Di kerja mana? dan juga di, kerja di Pertamina. Mau kerja di Pertamina. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau mau ini? Hanya Piagam Jakarta, Pak. Gimana? Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta itu kan dihasilkan oleh Panitia 9 apa ya? Terus pas tanggal 18 Agustus itu kan dicoret itu berdasarkan musyawarah atau bagaimana itu, Pak? ya. Kita melihat ya sejarah memang cukup cukup pelik ya. Gini, kan BPUPK-nya juga nggak satu. BPUPK-nya ada 3. Yang satu di Indonesia Timur, satu di Sumatera. Yang di Indonesia Timur belum sempat dilantik, tapi orangnya sudah ada. Kemudian bahkan belum ditetapkan ya, belum ditetapkan waktu itu. Tapi orangnya sudah ada. Jadi belum ada resminya, belum ada, bahkan SK-nya pun belum ada. Sumatera sudah ada sampai paling nggak sampai SK, tapi belum sidang. Ketika itu karena apa? Karena kondisi Perang Dunia Kedua saat itu Jepang sudah sangat terdesak. Nah, BPUPK Sumatera ketika PPK-nya sudah ada nih, mereka datang ke Jawa. BPUPK Timur mereka datang ke, mereka ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon, datang. Ada yang dari Bali, mereka datang ke Jawa lewat Surabaya, kemudian bertemu mereka di satu daerah ya, kemudian membicarakan soal Piagam Jakarta itu. Karena ternyata wilayah timur itu nggak terima, nggak bisa. Kenapa wilayah timur itu nggak bisa? Eh, itu berat ya untuk di apa namanya? Untuk dipahami kalau kita nggak pernah lama di timur. Apalagi pada saat itu. Apalagi pada saat itu. Klaim hari ini kan wilayah timur itu dianggap lebih toleran dibanding wilayah barat. Ya. Dianggap lebih toleran, dianggap lebih pluralistik, lebih multikultural, seolah-olah yang di Pulau Jawa ini enggak gitu. Tapi enggak begitu juga, mereka itu enggak sampai segitunya, mereka tidak menuduh kita tidak plural, kita tidak toleran, enggak, bukan itu. Mereka enggak pernah menuduh atau apa. Pada saat itu kondisinya mungkin ada perbedaan tapi tidak sama tapi tidak ini ya, tidak tidak jauh berbeda soal relasi agama. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang dalam hal relasi agama mereka antar agamanya ada yang damai-damai saja, ada yang tidak. Tapi bisa dibayangkan ketika DITII di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Nah, ketika DITII di Sulawesi itu di bawah Kahar Muzakar, ya. Nah, Kahar Muzakar ini apa yang dia lakukan ini nggak tahu ya saya, apakah DITII di Aceh, di Jawa Barat itu seperti itu atau enggak. Tapi yang di Sulawesi itu melakukan yang namanya konversi paksa itu. Orangnya dipaksa untuk bersyahadat. Nah, saya nggak tahu sejarah konversi paksa ya, pemaksaan untuk orang luar agama untuk konversi agama, untuk masuk Islam, untuk dibaptis dan sebagainya, itu sejarahnya dari mana? Kapan itu mulai terjadi? Karena kalau kita melihat sejarah eh, apa ya, mungkin itu pernah terjadi, mungkin pernah atau enggak ya. Barangkali lebih lebih karena pada masa itu kalau ganti raja benar-benar ganti kebijakan.
Bahkan total. Misalnya gini, rajanya ganti nih. Semua gubernur diganti, semua wali kota diganti. Semua total. Semua pejabat semua sampai bawah-bawah paling bawah sekalipun itu diganti-ganti semua. Yang tidak sesuai dengan keinginan raja pasti dihilangkan, disingkirkan, diberhentikan lah gitu. Kebijakannya beda. Kalau raja yang satu menentang adanya konversi agama itu secara paksa, memaksakan agama, tapi raja yang berikutnya ini yang baru naik tahta ternyata memaksakan agama. Nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, ketika itu kemudian sejarah berlangsung, kita memasuki masa modern, masyarakatnya sudah berubah, tapi ada kelompok-kelompok yang tidak memahami perubahan itu. Sehingga memang melakukan konversi pemaksaan konversi itu. Dan itu terjadi. Di Indonesia pernah terjadi, mungkin masih ada yang melakukan itu, konversi paksa. Orang dipaksa, entah dipaksa untuk dibaptis, entah dipaksa untuk bersyahadat. Di Asia Tenggara ya masih ada. Mungkin jauh lebih sedikit dibanding misalnya di Timur Tengah, di wilayah lain itu mungkin jauh lebih sedikit. Dan itu terjadi. Orang dipaksa untuk dibaptis dan sebagainya. Ya, itu pernah ada. Nah, ini yang membuat kita nggak tahu ya masyarakat dulu seperti apa. Nggak pernah membayangkan. Tapi kenapa kok akhirnya Piagam Jakarta itu Piagam Jakartanya nggak dibatalkan secara keseluruhan kok, itu diubah. Karena pembukaan tetap. Hanya diubah itu. 7 kata itu dihapuskan. Kenapa? Supaya ya kita tidak pada dualisme hukum. Emang keinginan semua mengatakan begitu. Keinginannya adalah kan hanya untuk umat Islam ya. Untuk umat Islam saja yang menjalankan syariat Islam. Yang lain silakan akhir. Artinya kemudian bagaimana dengan umat yang lain? Ada ketidakpastian hukum. Bisa terjadi ketidakpastian hukum. Sebetulnya beda dengan dualisme hukum. Ini kemudian kita pahami beda dengan pluralisme hukum. Ada pluralisme hukum. Ya. Nah, kalau ini yang dianggap berbahaya, dianggap tidak tepat, tidak sesuai. Ya, di samping kemudian ada diskursus yang berbeda. Itu terkait dengan hukum agama. Ada yang mengatakan kalau hukum potong tangan berarti nggak manusiawi, rajam dianggap tidak manusiawi. Apakah itu manusiawi? Itu masih menjadi perdebatan sampai hari ini pun masih kita perdebatkan. Kemudian hukuman itu kan ya semua agama, di Kristen juga ada hukuman fisik. Tujuannya apa sih? Efek jera. Hukuman itu dipahami bertujuan efek jera itu sampai sebelum abad modern. Ketika dunia sudah modern, hukuman tidak lagi efek jera yang dituju, tapi adalah untuk merehabilitasi. Untuk merehabilitasi, untuk membawa pada pemasyarakatan kembali, untuk membawa pada memanusiakan. Bukan efek jera, bikin orang takut. Supaya takut. Hari ini kita tidak perlu lagi takut. Dan satu hal, kenapa efek jera dulu itu atau di sejumlah wilayah efek jera itu bisa dianggap efektif karena terisolir. Dulu itu masih terisolir. Kalau ada hukumannya dipertontonkan. Ya, ada orang digantung, ada orang dipasung, ada orang dipotong tangannya, dipotong kakinya, ada orang disalib, ada orang dicambuk. Yang dilakukan apa? Dipertontonkan hukumannya. Tapi kira-kira dipertontonkan itu kan satu, nggak ada kan secara langsung? Ada nggak secara langsung? Abad ke-8? Abad 10 ada nggak secara langsung?
Halo, Belum, nggak belum, ada, Pak. nggak ada secara langsung, ya. Berarti kan terisolir. Misalnya hukuman mati di Batavia tahun 1800-an awal dipertontonkan, orang digantung di Batavia dipertontonkan 1800-an awal. Kira-kira ada nggak tersebar nggak gambarnya? Tersebar nggak horornya? Kalaupun tersebar butuh waktu untuk penyebaran itu. Tapi hari ini bisa secara langsung. Efek jerah sudah tidak terlalu penting lagi hari ini. Masyarakatnya berubah. Pemahaman tentang agama berubah. Harus diakui, semakin lama, semakin lambat laun agama dipahami sebagai warisan, heritage, ya, warisan. Nah, ini bukan warisan kemudian warisan berarti kalau orang tuanya agamanya apa, anaknya agamanya apa, bukan itu maksudnya ya. Maksud warisan itu warisan dalam arti warisan budaya, heritage. Heritage itu bukan inheritance, bukan bukan warisan harta waris, bukan ya, bukan mawaris, bukan. Warisan yang dimaksud itu adalah ya hasil dari budaya. Jadi hasil budayanya, bukan ajaran mutlak, ya. Karena masa kita memahami agama itu sebatas pada teks, sementara keberagaman itu berbeda-beda. Perhatikan, ya misalnya sejumlah contoh ya. Sebelum Saudi hari ini wilayah Baqi, wilayah Ma'la di Mekah itu kan pemakaman itu dulu banyak bangunan-bangunan kemudian diruntuhkan dengan alasan apa? Pemerintah Saudi itu dulu pemurnian agama Islam. Berarti seolah-olah Mekah dan Madinah itu dengan adanya Ma'la dan Baqi tidak murni agama Islamnya. Seolah-olah begitu kan, secara tidak langsung mau mengatakan itu. Ini kan menjadi persoalan. Dipertanyakan dong purifikasi itu. Bentuk yang seperti itu bisa terjadi kalau kita menggunakan syariat Islam itu secara legal formal. Mudah sekali, yes. Mudah sekali suatu pandangan resmi ya, mazhab resmi atau pandangan resmi, pemikiran resmi, paradigma resmi keberagamaan itu mudah sekali dipaksakan. Tapi kita tidak sekular. Kita tidak sekular. Kita ini membawa sosio-religiusitas. Ya, sosio-religiusitas bukan hanya sebatas pada kesalehan sosial, kesalehan politik, tapi sosio-religiusitas. Kalau sudah sosio-religiusitas itu ruang publiknya, ya, ada nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai Islam dalam demokrasi Pancasila, dalam masyarakat Indonesia. Kita tolong menolong, gotong royong, kita percaya pada persaudaraan universal umat manusia. Ini sesuatu yang itu ada dalam Al-Quran. Itu yang dibawa. Kenapa Bung Hatta bilang jadilah garam, jadi kita jadi garam bukan jadi gincu. Jadi itu ya kesepakatan yang pada akhirnya disepakati. Pada masa awal memang terjadi konflik ideologis dan banyak hal ya. PRRI kan sebetulnya karena konflik ideologis. DITII karena konflik ideologis. Kalau ditanya tokoh-tokoh PRRI, yang makar Soekarno. Pada saat itu ya, yang makar Soekarno. DITII juga gitu, yang makar Soekarno. Soekarno yang dituduh makar. Loh, dari mana mereka punya argumentasi Soekarno melakukan makar? Mereka punya argumentasi. Apakah valid? Bisa jadi. Kalau nggak valid, mereka tidak terlalu salah lah. Nggak salah-salah banget lah. Tapi kenyataannya
yang menang Soekarno. Ya, sebenarnya gagasan Soekarno itu nggak sempurna, tapi juga gagasan Soekarno itu menjadi penyelamat bangsa Indonesia. Bayangkan, tahun 45 masih banyak yang melihat kebangsaan itu sebagai ya kebangsaan itu milik Jawa, nasionalisme milik Jawa. Orang Sumateranya nggak mau mengakui, orang Bataknya nggak mau mengakui orang Minang sebagai satu bangsa. Nggak mau bangsa Minang dia. Bangsa Aceh itu. Itu bangsa Melayu, ini bangsa Batak. Itu bangsa Nias di sana, bangsa Mentawai, bangsa bangsa Siak, bangsa Palembang. Itu bangsa Dayak, bangsa Melayu di Kalimantan begitu. Bangsa Banjar beda lagi. Itu bangsa Manado, bangsa Minahasa, bangsa Makassar, bangsa Bugis, bangsa Toraja. Begitu lagi. Pada masa itu seperti itu. Pada masyarakat dulu itu begitu. Itu menjadi apa ya, catatan sejarah pada masa itu. Hari ini kita nggak ke situ. Hari ini kita sudah mampu menyatukan. Sekalipun Sumpah Pemuda sudah diucapkan 1928, tapi masih ada yang mempercayai kalau namanya bangsa itu punya Jawa. Yang bangsanya maunya jadi satu bangsa, mau mengakui sesama Jawa sebagai orang Jawa. Bahkan orang Sunda diakui juga sebagai orang Jawa. Dalam arti mungkin sukunya beda, kan sebagai penduduk dari pulau yang sama. Itu ya. Halo, ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Tadi dibicarakan terkait tentang bedakan antara pluralisme hukum dengan dualisme hukum ya, Pak, ya. Nah, di Indonesia kan ada dua pengadilan nih Pak. Ada pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Itu dualisme atau tidak itu Pak? Kan pengadilan agama kan nggak mengerjakan ini ya, nggak mengerjakan pidana kan? Iya, Nggak mengerjakan pidana, nggak mengerjakan perdata ya. Perdata aja dikerjakan ya. perdata ada, ya perdata Perdata ada. ada, pidana enggak ya. Pidana kan nggak Iya, iya dikerjakan. Pak. Ya. Gini, kita perlu ingat ya, apa namanya, sistem hukum di Indonesia. Pluralisme hukum itu antara lain mengakui juga ya, atau memfasilitasi setidaknya ketika terjadi perbedaan denominasi itu. Kalau dualisme ini kemungkinannya kan enggak, kemungkinannya tetap ada denominasi resmi yang akan dipaksakan. Secara hukum alamnya, politiknya begitu, naturnya pasti dipaksakan. Hari ini pun ya hari ini ketika ya kita misalnya ketika ya nikah kawin ya di KUA, Iya, biasanya mazhab Syafi'i. Tapi ada nggak yang pernah nikah di KUA mazhabnya lain? Bukan. tidak ada Pak. Hah? Tidak ada. Nggak ada, yakin? Iya, karena perasaan, setahu saya, perasaan Pak ya, mungkin Ya, salah. ya, oke. Karena rukunnya itu kan wali itu menjadi rukun, Pak. Kalau di mazhab lain kan ada contoh Imam Abu Hanifah kan tidak menjadi rukun. Perasaan isbat nikah itu ketika walinya bukan orang tuanya tidak dianggap sah oleh pengadilan agama. Tapi kalau ada yang menikah secara mazhab lain, kemudian didaftarkan di KUA itu Allah bisa. alam, Pak. Apa bisa dicoba ya, Pak ya? Pernah. Jangan salah, kasus-kasus Oh sudah iya. pernah ada. Sudah pernah Oh, ada. Tapi kemudian gini, biasanya mereka melakukan KUA itu dia melakukan nikah ulang ya. Akadnya diulang supaya diulang itu supaya apa? Supaya bisa dicatat aja. Kira-kira akad yang mana yang berlaku secara agamanya, bukan secara negara? Akad yang secara mana yang agamanya berarti yang pertama, Pak. yang pertama? Jadi kalau misalnya saya menikah Iya, secara mazhab Hanafi, ya sudah menikah iya, nih iya secara mazhab benar. Hanafi. Kemudian saya ke KUA Iya. menikah secara mazhab Hanafi. Yang sah yang mana?
Agama nih bicaranya, bukan negara. Iya, ya, yang sah dari awal, Pak. Yang sah yang Hanafi. Berarti yang Iya, Syafi'i itu secara agama dianggap tidak sah. Tapi secara negara itu dianggap sah. negara. Iya, Oke, berarti kan saya menikah secara negaranya tanggalnya berbeda, caranya berbeda dengan apa yang iya, dilakukan secara agama. Iya kan? Kenyataannya iya benar, seperti itu. Pak, benar. Artinya apa? Nah, gitu loh. Waktu pluralisme hukum tuh jadi tetap memfasilitasi dong dengan demikian itu loh. Eh, akad ulang itu tidak salah gini. Nggak tahu ya kalau kalau Indonesia nggak tahu saya bisa nggak pernah nggak terjadi tapi di Amerika Serikat misalnya pejabat negara di sana kadang-kadang pelantikan sumpah jabatannya itu bisa dua kali karena yang pertama dianggap eh, kondisi darurat misalnya atau yang pertama dianggap sebagai apa namanya eh, ya mungkin karena kondisi darurat ya kemudian dianggap bukan bukan itu yang utama atau yang penting dilantik dulu deh nanti pelantikan berikutnya yang resminya gitu. Obama yang periode kedua itu dua kali karena tanggal 20 Januari adalah hari Minggu ketika itu 20 berapa itu 0 ya tahun berapa sih 2008 ya 9 10 11 12 oh 13 ya 2013 20 Januari 2013 tuh kalau nggak salah hari Minggu ya. Karena 20 Januari 2013 itu hari Minggu, dia dilantik tanggal 21. Dia melakukan pelantikan awal di hari Minggu itu tanggal 20 untuk memenuhi syarat konstitusional bahwa secara konstitusi ada tanggal yang harus dipatuhi. Sehingga harus dilantik dulu, baru peresmian pelantikannya dilakukan di keesokan harinya hari Senin. Hari Minggu kan weekend gitu loh. Sama sejumlah presiden Amerika Lyndon Johnson ya, ketika John F Kennedy meninggal dunia dibunuh, dilantik penggantinya itu kan di pesawat itu. Di dalam pesawat sebelum berangkat oleh hakim agung yang ada, hakim federal yang ada hadir. Yang kebetulan di sekitar situ. Setelah pelantikan itu terbang ke Washington DC, ada pelantikan di Washington DC. Pelantikan ulang. Dan itu terlaksana. Begitu. Saya nggak tahu kalau Indonesia mengakui itu nggak. Tapi dalam konteks tadi akad nikah, kita mengakui itu. Ada akad nikah ulang. Iya benar, Pak. Ketika diputuskan oleh pengadilan tidak sah karena tidak memenuhi rukun yang sesuai dengan mazhab Syafi'i, maka dinyatakan tidak sah dan akadnya ulang, Pak. Artinya kan secara agama beda nggak dengan secara negara? Beda ya, jangan secara negara yang diadopsi negara beda. Tapi nggak berani Pak. Apa KUA itu nggak akan bilang kalau anak apa kalau dua orang apa pasangan ini telah berzina enggak, mereka nikah di bawah Benar tidak? tangan. Ya benar. Dalam kakak juga kan ditulisnya itu, Pak, menikah tidak tercatat, Sekarang ada Pak. ya? Ada ya? Ya, Nikah tidak ada. tercatat ada. Nikah Ayo. tidak tercatat, benar, Pak. Itu di Sekarang kakaknya itu menikah tidak ada. tercatat. Ada nikah tidak tercatat di sebenarnya apa namanya fasilitasi negara itu plus minusnya ada ya. Apakah itu baik atau Ya, ya. ya ya. Ketika ditulis nikah tidak tercatat kan kemudian ada konsekuensi macam-macam ya. Ketika seperti itu. Apalagi sekarang ada tanggal nikah ya. Di kakaknya ya. Tanggal nikahnya berapa itu. Dia tahu kalau tidak tercatat ada tanggalnya. Tidak ada, Pak. Ya, karena tidak tercatat. Cuma keterangan-keterangan biasanya di kakak itu misal nama si Fulan, ya kan status menikah, tapi di sana tuh menikah tidak tercatat. Dan tidak tercatat itu kan kemudian ada tanggalnya nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada tanggal. Ya, karena Tidak kan ada. tidak tercatat ya. Artinya bukan Iya, tanggal yang diakui negara sehingga tidak ada tanggal karena iya, tidak ada benar. tanggal yang diakui Iya, negara tadi. iya. Itu konsekuensi hukumnya kan ada. Nah, itu kemudian ya saya termasuk Ada, yang Pak. Ini ingin ah, ya benar, konsekuensi hukumnya ada, Pak. Ketika misal terjadi perceraian, maka di KTP-nya tetap
tulisannya kan kawin tuh Pak. Ya tetap harus isbat nikah dia. Terus ngurus perceraian di pengadilan. Nah, gagasan yang besar itu kan KUA diminta untuk bisa menikahkan yang non Muslim ya. Itu juga sebetulnya satu secara ini bagus ya. Secara menurut saya itu gagasan yang bagus kalau non Muslim bisa menikah di KUA. Seperti itu ya. Kita nggak sama dengan ini ya, nggak sama dengan negara-negara Barat yang sudah sekuler sejak awal. Tapi tadi ya, apa pemahaman kita terhadap Pancasila berubah, ya, pemahaman terhadap agama juga berubah, dan itu terjadi. Jadi fikih itu bukan nggak berkembang, fikih sangat berkembang. Fikih sangat berkembang. Hari ini berbeda jauh situasinya dengan zaman Rasul. Kita ada di abad digital. Rasul itu di zaman apa? Masyarakatnya masyarakat apa? Masyarakat agrikultur. Masyarakat yang mayoritasnya petani dan pedagang. Sementara hari ini masyarakatnya macam-macam. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pegawai birokrat, ada yang pengajar, pendidik, pengajar, tenaga kependidikan, tenaga pengajar, ada yang birokrat, ada yang tentara. Dulu nggak ada tentara resmi tapi tidak semua, ya. Tentara resmi dulu mungkin jumlahnya lebih sedikit. Hari ini kalau mau pegang senjata hanya tentara resmi. Kemudian persenjataan adalah senjata kantor, bukan senjata pribadi, nggak bisa dibawa pulang. Kalau mereka mau pulang, nggak boleh bawa pistol. Pistolnya ditaruh dulu di kantor. Jadi mau pulang nih dari operasi di mana ada tangkap tangan, bawa senjata api, mau pulang nggak bisa langsung ke rumah. Meskipun misalnya rumahnya dekat, nggak bisa. Kalau kayak gitu nanti bisa menjadi skandal atau bisa menimbulkan yang tidak enak ya. Suruh dikembalikan dulu kantor dulu. Gitu. Jadi kita sudah berbeda masyarakatnya dengan masyarakat dahulu kala. Gitu. Sekarang ada CCTV, dulu belum ada CCTV. Sekarang ada siaran langsung, live, report ya. Sekarang ada media sosial, dulu nggak ada. Sekarang ada ya macam-macam, banyak ya. Itu menunjukkan perubahan zaman yang juga dengan demikian kita memahami agama itu berubah, nggak sama. Gitu ya. Halo. Iya Pak, makasih Pak. Izin bertanya Pak Ya. Tentang hukum ini. Hukum itu apakah ada spesialisasi hukum untuk seseorang atau kalangan tertentu Pak? Maksudnya gimana itu? Seperti misalkan eh, eh, orang ini berkebutuhan khusus atau orang ini psikis, dia melakukan kejahatan karena psikisnya Kan terganggu. ada istilah tidak cakap hukum dan sebagainya ya. Nah, ini menanggapinya bagaimana Pak? Kalau misalkan Itu ya itu beda-beda ya. Pasti beda-beda ya. Kayak kemarin itu yang kasus besar itu kan yang siapa? Yang tidak punya lengan tapi bisa memperkosa orang itu. ya Bagus. Ya itu bagus. Bagus. ya ternyata bisa kan? Ya dia Iya bisa Pak. melakukan itu. Dia bisa melakukan itu. Artinya ada metodenya, ada caranya. Nggak main-main itu. Bisa terjadi. Nah, seperti ini apakah disebut dualisme juga, Pak? Maksudnya kan kita secara hukum ya hukum, tapi secara kesehatan itu dikebelakangkan gitu. Gini, itu
kalau saya melihatnya itu pluralisme hukum ya. Kalau dualisme hukum itu ya sekarang gini. Apa? Enggak dualisme. Kalau dualisme kan pokoknya itu ada pemahaman konotasinya negatif lah kalau dualisme hukum itu. Sementara kalau pluralisme hukum itu konotasinya positif. Karena memang itu yang di apa ya dipahami di Sulawesi misalnya kan ada sirik ya. Sirik itu seperti apa sih? Kalau mempertahankan harga diri kan katanya. Kemudian ada carok di Madura. Madura itu carok itu seperti apa? Praktik carok itu kan menunjukkan pluralisme hukum, mengakui carok sebagai bagian dari sistem pidana yang berlaku secara adat istiadat. Kan nggak ada sebetulnya carok. Mana ada carok di dalam pidana modern? Berarti kalau misalkan hukum kisos dan lain-lain itu masuknya Nah, gini, kisos itu gini. Saya juga agak ini ya. Kan kalau misalnya gini, misalnya pembunuhan ya. Kalau gini, dan kisos itu kan seluruhan ya. Apa mutilasi tubuh kita atau melukai ya, menyiram dengan air keras dan sebagainya itu kan dibalas dengan itu ya, mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan dan seterusnya kan, nyawa dengan nyawa dan seterusnya. Ini kemudian praktik jangan lupa ayatnya itu, teksnya yang kita baca itu jangan sampai kita membacanya secara tidak utuh, kita memahami teks penafsiran-penafsiran yang ada itu secara tidak utuh. Teks itu juga memerintahkan ya atau menyarankan menyedekahkan ya. Menyedekahkan itu termasuk kematian loh di sini. Jadi kalau ada ya ada yang bunuh saudara saya, itu saya juga disarankan menyedekahkan. Dalam artian nggak apa jangan dikisos. Dengan demikian bagaimana dengan pidana modern hari ini KUHP kita bisa nggak melakukan itu? Halo? Tapi kan sebagai penggantinya itu kan ada diet, Pak. Diet namanya tebusan. Nah, sedangkan kalau dalam sekarang itu kan kasus pembunuhan itu misalkan didenda gitu, karena kerugian bla 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 berapa gitu, atau tebusan lah yang lain itu. Ya, eh, itu gini loh maksud saya. Ada nggak model seperti itu? Diat itu belum tentu diambil loh, bisa nggak diambil. Dan itu hak. Sama kayak saksi. Saksi itu hak ya. Bersaksi di pengadilan adalah hak. Berbicara kepada petugas yang menginterogasi adalah hak. Ya, termasuk BAP. BAP itu hak. Hak yang berarti dengan demikian bisa tidak diambil. Bisa tidak diambil. Namanya hak. Hak itu bisa tidak diambil. Namanya hak. Kan kita dimintai keterangan. Tapi saya nggak mau ngasih keterangan. Itu hak saya. Sama juga dengan diat, sama juga dengan kisos. Itu kan hak. Boleh nggak diambil. Nah ketika itu terjadi ya, misalnya pencurian. Kalau pencurian saya kira ini ya, kalau sudah itu bisa deh kalau nggak salah ada itu ya. Kalau pencurian ya saya tahu. Memang bisa kalau pencurian biasa ya, kan pencurian ada macam-macam. Pencurian Iya. itu pencurian apa dulu nih yang dicuri? Kalau yang dicuri uang negara atau rekening kita isinya dicuri ya kan nggak bisa dong dikembaliin terus selesai nggak gitu. Kalau itu yang itu kejahatannya udah levelnya udah lain. Yang itu sudah pasti dihukum, nggak ada cerita. Tapi kalau misalnya laptop saya dipakai, HP saya dipakai itu atau apa gitu ya, dipakai kemudian dikembalikan itu masih bisa gitu loh. Nah, pokoknya itulah yang kira-kira tidak ya dampaknya nggak besar atau nilainya gitu kan. Ya kalau uang negara pajak kita diambil gitu kan, ya itu atau Pertamina itu kan eh, apa namanya eh, beli Pertamax dapatnya Pertalite kan itu
Ya itu apa namanya kayak gitu kan, kita nggak bisa dong dengan dia ngasih kita Pertamax kemudian jadi selesai, nggak gitu caranya. Itu harus dihukum karena kejahatan ya. Nah, tapi ada ya, eh, kalau nggak salah di KUHP kita itu ada. Cuman yang belum tahu saya gimana dengan pembunuhan. Bisa gitu nggak? Karena kalau dalam ayatnya kisos itu pembunuhan sekalipun itu terlaksana. Iya Pak, termasuk pembunuhan kisos itu Pak. Ya, ada nggak di KUHP kita yang sekarang 2023? Oh, nggak tahu tuh Pak. Itu harus dipelajari lagi. Iya, Tapi yang jelas di dalam KUHP itu sudah ada akomodasi agama ya, terutama agama Islam terakomodasi di situ. Saya nggak tahu agama lain. Tapi gini, salah satu teman yang itu Kristen pernah cerita ke saya, karena di agama apapun memang, terutama agama-agama yang sejarahnya cukup panjang ya. Agama-agama Ibrahimiyah yang cukup panjang, Kristen, Yahudi, panjang loh gitu. Sejarahnya panjang. Yang agak lebih pendek kan Bahai, Bahai agak lebih lebih belakangan. Eh, terus belakangan nggak ya? Oh enggak ya. Bahai itu belakangan. Terus apalagi agama yang belakangan? Dari Ahmadiyah. Ahmadiyah kalau disebut sebagai agama yang berbeda, maka itu juga belakangan. Tapi gini, eh, inti soalnya adalah eh, agama-agama itu punya ya, Islam, Kristen, Yahudi, Zoroaster, mungkin Hindu dan Buddha itu punya ajaran-ajaran yang oleh standar sekuler disebut kekerasan, ya, hukuman fisik. Nah, hukuman fisik ini eh, oleh umat Kristen hari ini juga sudah dianggap ketinggalan zaman dan ditolak. Sudah rata-rata mereka menolak hukuman fisik. Mereka sudah nggak mau lagi dengan hukuman fisik. Nggak ada. Tidak lagi terlaksana dengan berbagai alasan. Tapi nggak tahu kalau misalnya Injili ya atau evangelis. Sepertinya kalau Injili itu masih melakukan hukuman fisik. Hanya karena apa? Karena kebetulan saja mereka secara legal, konstitusional mereka kalah. Coba sekalipun presidennya evangelis, negara demokrasi sekalipun kepala pemerintahannya atau kepala negaranya evangelis atau injili, ada nggak yang sampai melaksanakan hukuman fisik? Nggak juga, karena hari ini masyarakat beragama itu sangat terpecah. Islam juga sebetulnya sangat terpecah ya. Hari ini kalau kita bicara Sunni, Sunninya apa dulu? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada NW, Nahdlatul Watan, ada Al-Wasliyah, ada apa lagi? Al-Irsyad itu juga masih Sunni. Persis. Persis, Persatuan Islam, apalagi banyak loh. Itu masih Sunni semua itu. Yang mengaku Sunni. Syiah. Syiah ada kelompok-kelompok ya. Dan sesama Sunni tadi itu juga masih ada mazhab-mazhab. Karena beda antara yang di masyarakat Muslim di mana itu sudah berbeda-beda. Kristen juga sama. Kristen di Sumatera kan masing-masing suku bangsa punya gerejanya sendiri. Di Jawa juga ada gereja suku, ada yang macam-macam. Hampir nggak mungkin ada satu kesatuan ya yang disebut uikumeni, nggak ini nggak apa namanya, kemungkinan sudah nggak ini lagi lah, apa semangatnya udah nggak ada lagi untuk menyatakan satu, apa yang membuat itu menjadi satu kesatuan satu aja gitu, otoritasnya satu, nggak bisa, sudah sangat terpecah. Sementara kalau kita bicara hukum negara, disitulah kenapa ada kesepakatan yang akhirnya sekular. Nah, sekularisme ini sebagian kita memang menolak ya, untuk walaupun Hatta adalah orang yang getol pada saat awal ketika
sidang BPUPK, Hatta dan Supomo itu menyuarakan sekular. Bahkan terang-terangan, beda dengan Soekarno. Soekarno nggak terang-terangan ke situ. Bahkan Soekarno menempatkan fundamennya apa? Fundamen dasarnya apa? Ya semua ini kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, ini berdasarkan, ini punya intinya, berintikan, berdasarkan, ya, berlandaskan, ya, berdiri di atas ini sokok gurunya nih, urat tunggangnya nih, tulang punggungnya adalah ketuhanan. Ketuhanan bukan agama. Faktanya manusia naturnya tetap bertuhan. Sekalipun mengatakan dia ateis, secara natural manusia punya Tuhan atau bertuhan ya. Kalau punya Tuhan kayaknya punya gitu. Tuhan jadi milik, bukan yang memiliki kita, malah kitanya yang memiliki, nggak gitu ya. Tapi bertuhan. Jadi menuhankan atau menyembah Tuhan, mengakui adanya Tuhan. Secara natural kita mengakui adanya Tuhan, mengakui konsep Tuhan, konsep prima causa. Itu natural kita melakukan itu. Nah ini kemudian ya sampai situ ya paling sudah jam 8 ini. Jadi karena konflik ideologis pada masa lampau ya yang cukup besar, cukup berat sehingga akhirnya kita sampai pada dekret presiden dan setelah itu amandemen sampai 4 kali kita menyepakati pembukaan undang-undang dasar dan seterusnya. Kita hari ini lebih ke pluralisme hukum kalau bicara hukum ya, sistem hukum kita daripada dualisme. Gitu barangkali ya sudah selesai, waktunya sudah habis, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.